Untuk di Garut sendiri memiliki perkebunan kopi yang sangat luas. Bahkan Garut sendiri memiliki potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi, kembali lagi bersama saya Anggana Mulia dalam program acara Spartan seputar Garut dalam sepekan. Dalam episode 2 kali ini saya akan mengulas info-info yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Garut dari tanggal 2 November sampai 8 November. Untuk para wargi pasti udah penasaran kan? Oke, mari kita mulai. Info pertama berkaitan dengan COVID-19. Diawali dengan berita Dinkes Garut nyatakan 80 santri Cipari Pangatikan sembuh dari COVID-19. Sebanyak 80 santri Pondok Pesantren Cipari, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut yang terkonfirmasi positif COVID-19 dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan di klinik Medina selama 8 hari. Dari data terakhir tanggal 9 November, di Garut ini memiliki pasien sembuh sebesar 623. Tingkat persentase sembuh COVID-19 berada di kisar 90% berdasarkan pemerintah Kabupaten Garut. Nah, jadi untuk para wargi, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Karena protokol kesehatan sangat penting pada masa pandemi saat ini. Info selanjutnya, pada tanggal 3 November, mengenai Pemkab Garut sosialisasikan revitalisasi Situ Bagendit sebagai destinasi wisata kelas dunia. Pemerintah Kabupaten Garut mulai melaksanakan sosialisasi penataan atau pembangunan kawasan daerah tujuan wisata DTW atau daya tarik wisata Situ Bagendit. Nah, untuk para wargi pasti nggak tahu kan kenapa revitalisasi itu muncul. Nah, revitalisasi itu muncul karena adanya obrolan santai antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan pada saat itu Presiden Joko Widodo berkenan untuk dipangkas rambutnya oleh putra daerah pangkas rambut di Bagendit. Untuk melaksanakan revitalisasi ini, Pemkab Garut sudah membebaskan tanah masyarakat sebanyak 7,5 hektar atau dana yang dikeluarkan sebesar 22 miliar. Total keseluruhan anggaran yang telah dikeluarkan sebesar 104 miliar. Jadi banyak sekali ya para wargi anggaran yang dikeluarkan. Jadi mungkin kami berharap semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, Bagendit dapat menjadi destinasi wisata kelas dunia dan dapat memajukan ekonomi masyarakat. Info ketiga pada tanggal 3 November mengenai aplikasi pembaca buku elektronik yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut. Aplikasi ini bernama iBagendit. iBagendit adalah bacaan generasi digital, merupakan aplikasi bacaan yang bisa diakses secara online. Aplikasi ini tersedia di Play Store dan bisa didownload secara gratis. Aplikasi ini telah ada sejak 2 tahun yang lalu. Ada sekitar 3.000 judul buku elektronik dari berbagai buku yang tersedia dan bisa diakses langsung dengan aplikasi ini. Hasil survei UNESCO menyatakan literasi Indonesia sangatlah rendah dengan indeks 0,001 yang artinya dari 1.000 masyarakat Indonesia hanya 1 orang yang minat bacanya tinggi. Karena pada saat ini perpustakaan Garut tidak bisa diakses oleh para wargi karena Tarogong Kidul pada saat ini masuk ke dalam zona merah. Sehingga untuk meminimalisir dampak COVID-19, perpustakaan Garut ditutup untuk sementara. Nah, untuk para wargi yang memiliki minat baca tinggi dapat mengakses e-book di aplikasi iBagendit yang dapat didownload di Play Store. Nah, untuk para wargi yang ingin mendaftar di iBagendit, caranya cukup gampang loh dengan sediakan nomor HP dan email yang aktif ya. Info keempat pada tanggal 4 November.
Berita tentang Wakil Bupati Garut sampaikan potensi kopi Garut di Musdalub APK DPD Jabar. Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan Kabupaten Garut memiliki potensi komoditi kopi karena mempunyai lahan perkebunan kopi yang cukup luas. Untuk di Garut sendiri memiliki perkebunan kopi yang sangat luas. Bahkan Garut sendiri memiliki potensi perkebunan kopi sebesar 30.000 hektar. Nah, untuk para wargi pasti belum tahu kan, kopi-kopi yang sering kalian minum di Cafe Garut itu kopi yang berasal dari Garut loh, terutama kopi Arabica dan Robusta. Untuk info yang kelima, pada tanggal 7 November 2020, pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan uji swab terhadap lebih dari 34.000 masyarakat di Kabupaten Garut. Uji swab ini dinilai sudah melebihi kewajiban melakukan uji swab menurut WHO yang berjumlah 27.000 tes. Meskipun sudah melewati anjuran, Pemda Garut tetap melaksanakan swab test terhadap masyarakat yang memiliki kontak erat dengan orang yang memiliki positif COVID-19. Bupati Garut menilai PCR di Kabupaten Garut sudah mencukupi untuk melaksanakan tes. Nah, untuk para wargi, pada masa pandemi saat ini jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan 3M. Para wargi pasti belum tahu kan 3M itu apa? 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat berada di kerumunan. Info terakhir pada tanggal 6 November, Sandiaga Uno, salah seorang pengusaha ternama di Indonesia, didampingi Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, mengunjungi situ Bagendit yang berlokasi di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jumat 6 November. Sandiaga Uno yang akrab dipanggil Sandi ini mengapresiasi presentasi situ Bagendit dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud, Budi Gangan Gumilar, yang tetap memperhatikan masyarakat pada masa pandemi ini. Ia juga mengajak masyarakat Garut untuk bangkit kembali dari keterpurukan pada masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Garut. Sandi juga memberikan pesan untuk pembangunan situ Bagendit yang akan direvitalisasi dan menjadi wisata kelas dunia dengan memperhatikan 3 hal, yakni people, planet, dan profit. Untuk para wargi, tahu nggak sih tokoh siapa saja yang pernah datang ke situ Bagendit? Nah, kalau para wargi nggak tahu, saya kasih tahu nih. Yang pertama ada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kedua ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan yang ketiga yang barusan saya bahas adalah Bapak Sandiaga Uno. Semoga dengan pembangunan situ Bagendit ini, Bagendit dapat menjadi wisata kelas dunia dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Untuk para wargi, info-info tadi sangat menarik kan? Oke, sampai bertemu di minggu depan dalam Spartan, seputar Garut dalam sepekan. Saya Anggana Mulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.